Tapi satu kata Mbak, saya punya tagline mewah tidak harus mahal. Itu tadi yang sempat mau saya mention. Saya tuh seneng banget sama tagline-nya Bunda bahwa Bunda selalu mention bahwa mewah itu tidak harus mahal. Hai Radar Malam People, welcome back with Salma Kirana. Dan kali ini, aduh, udah ada bau-bau wangi dan terpancar sinarnya ini loh. Ini kita syuting malam ya, tapi sinarnya kelihatan. Ada di sebelah saya sosok perempuan yang luar biasa hebat. Saya berada di sini itu sangat dakdikduk, Bunda. Siapa sih nggak kenal bundanya arek-arek Malang? Kita persembahkan untuk teman-teman Radar Malam sekalian, yakni Bunda Widiati Sutiaji. Bunda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda, kita malam ini akan ngobrolin. Saya ingin mencuri beberapa tips dari seorang perempuan yang kita tahu dikenal menjadi seorang bunda. Jadi bundanya satu anak aja agak repot Bunda ya. Ini Bunda jadi bundanya anak-anak di Kota Malang. Boleh ya kita ngobrol tentang kehidupan Bunda seperti apa gitu. Boleh sambil ngobrol Bunda sambil jalan ya. Ayo. Luar biasa sekali, kali ini kita itu lagi jalan-jalan di salah satu ikonnya Kota Malang, yakni Kayu Tangan Heritage. Siapa kawasan, sih? Kawasan Kayu Tangan Heritage. Karena memang luas sekali ya Bunda ya. Nah, kita semua tahu bahwa ini adalah kawasan yang akhir-akhir ini viral Bunda. Di mana-mana viral karena memang lokasinya oke, apalagi kalau malam. Itu mungkin kenapa kita syutingnya kali ini malam ya Bunda ya? Barangkali lampu-lampunya ini juga menjadi daya tarik tersendiri ya. Oke. Dan tadi sebelum kita mulai syuting, saya sempat diceritain sesuatu bahwa semua yang terletak di kawasan Kayu Tangan Heritage ini memiliki arti. Mulai dari lampunya ini seperti apa, simbol apa, memaknai apa, itu semua sudah kita bahas tuntas tadi. Tapi jauh sebelum itu, saya ingin ngobrol nih. Bunda menjadi sosok perempuan mendampingi Bapak Wali Kota, memimpin sebuah kota, sebuah daerah. Itu seperti apa sih Bunda selama ini? Ya, jadi gini Mbak, kalau peran saya itu ada 3. Saya istri pendamping suami, saya ibu untuk anak-anak saya, dan saya sebagai ASN. Ya, ada 3 peran yang harus saya perankan sekaligus. Tetapi sebetulnya karena 3 peran itu kita buat mengalir, kadang orang bertanya seberat apa, seringan apa, banyak permasalahan seperti apa. Karena ini adalah sebuah amanah, maka saya mengemasnya adalah ya mengalir seperti air, kita nikmati saja biar tidak ada beban. Sehingga saya insya Allah bisa memberikannya terbaik menurut saya dan keluarga seperti itu. Oke, selama membagi ketiga peran ini Bunda, Bunda bagaimana cara membaginya? Apakah ada waktu-waktu khusus atau seperti apa tuh Bunda? Ya, yang pertama karena kalau ASN itu kan dibatasi waktu, kita jam 8 harus di kantor, jam 4 kita harus pulang. Karena saya juga sebagai pendamping suami tentunya saya juga punya jabatan ex officio Mbak. Ketua Tim Berak PKK Kota Malang, Ketua di Keranasda Kota Malang, Bunda PAUD, dan masih banyak lagi. Maka mau tidak mau saya harus membuat komunikasi, jalinan komunikasi dengan bidang saya, karena saya kebetulan kepala bidang. Jadi dengan bidang saya itu saya kuatkan. Berikutnya bagaimana saya mendampingi suami. Kalau Bapak itu sebenarnya sederhana Pak. Bapak itu insya Allah orangnya sudah cerdas. Baca sedikit gitu penerjemahannya sudah panjang. Yang saya tahu Bapak seperti itu. Maka yang saya berbuat untuk Bapak adalah minimal saya ini sebagai teman curhat. Ya sebisa mungkin saya bisa memberikan solusi curhatannya. Tapi minimal bisa sebagai pendengar teman curhatnya. Oke, berarti sebagai teman curhat, otomatis mau tidak mau Bunda juga sempat ikut berpikir di Bunda, kalau ada masalah seperti apa harus menyelesaikan, selain menyelesaikan masalah dari karir Bunda sendiri, anak-anak juga masalah dari suami gitu ya Bunda ya? Ya, tentu. Jadi kalau namanya kita dicurhati banyak yang ingin kita berikan, kita ingin memberikan solusi dan sebagainya, tapi saya tahu saya sebagai istri peran saya adalah
tidak boleh sampai ke kebijakan suami. Itu saya yang harus hati-hati. Kadang karena saya merasa gini-gini Mbak. Jadi ASN saya disuruh Bapak itu saya resign. Jadi saya ambil pensiun dini biar bisa fokus untuk mendampingi suami dan anak-anak dan sebagai makhluk sosial saya. Sehingga saya ngikuti Bapak, saya sudah ambil cuti jadi bisa maksimal untuk mendampingi Bapak. Jadi satu hal kalau saya jangan sampai karena saya terbiasa menjadi pemimpin walaupun itu tataran kabit itu pemimpin, kadang saya takut ini loh kebijakanku harus ditindaklanjuti. Itu tidak boleh berlaku kepada Bapak. Intinya begitu Bapak curhat, saya dengarkan maunya seperti apa, alurnya ini seperti apa. Saya batasi, saya tidak boleh masuk ke ranah kebijakan. Tentunya juga butuh sosok pendamping yang cerdas untuk seorang wali kota pasti ya Bunda ya. Dan Bunda bisa. Sejauh ini kan pasti dapat spotlight dari mana-mana gitu ya Bunda. Nah, kita tahu bahwa menjadi ketua penggerak TPPKK Kota Malang, Bunda juga sudah banyak prestasinya. Bahkan kita dikenal, sekarang ini malah dikenal di industri fashionnya Bunda. Seperti itu. Nah Bunda, senang fashion atau memang belajar atau seperti apa sih Bunda? Diharuskan. Jadi gini, sebagai ketua tim penggerak PKK, apalagi sebagai ketua Dekranasda, saya otomatis harus bisa mengikuti perkembangan mode. Dan mudah-mudahan apa yang saya gerakkan, yang saya pakai itu menjadi apa ya, bisa menginspirasi banyak orang. Tetapi satu kata Mbak, saya punya tagline mewah tidak harus mahal. Itu tadi yang sempat mau saya mention. Saya tuh seneng banget sama tagline-nya Bunda bahwa Bunda selalu mention bahwa mewah itu tidak harus mahal. Mewah itu tidak harus mahal. Kita tahu bahwa anak muda sekarang kan berlomba-lomba untuk menggunakan sesuatu yang mewah, yang wow gitu ya. Nah, bagaimana Bunda melihat hal seperti itu? Bahwa mewah itu tidak harus mahal, itu seperti apa Bunda? Kalau saya tidak melihat itu, saya mengajak, ayo kita berani supaya tagline mewah tidak harus mahal itu bisa kita dapat, maka yang pertama kita harus berani, kita harus gambling, kita harus kreatif. Contoh yang saya pakai ini tidak sampai 750 lah ini ya. Karena bisa dicek harga yang saya pakai ini Mbak 35.000 per meter, cukup 2 meter 70.000. Dari 70.000 kita kerjakan karena saya punya binaan anak-anak lulusan SMK yang karena saya dikit-dikit gambar, dikit-dikit menuangkan dalam baju, maka saya harus membina sendiri. Ongkos jahit saya itu pasti murah, tapi kalau ini saya jual bisa sampai 400.000. Nah, ini kuncinya adalah kita berani mencoba, kita harus kreatif, maka insya Allah dunia akan dalam genggaman kita. Dunia akan dalam genggaman kita. Luar biasa sekali. Oke, jadi saya semakin mengenal Bunda nih dari sosok istri, iya, pemimpin pun juga gitu ya. Terus desainernya ada gitu. Ada nggak Bunda cita-cita? Aku habis ini mau pingin buka butik nih sendiri khusus, kita ada nggak? Iya. Jadi kenapa saya ceritakan tadi kita harus berani mencoba dan kreatif. Saya sebagai ketua Dekranasda ya minimal ya kudu sering-sering ganti baju. Iya toh. Ben dana itu bisa mencukupi, maka ya itu harus kreatif, barang-barang murah kita sentuh dengan tangan kita sehingga mempunyai nilai jual yang tinggi. Harus itu sama kepada seluruh ibu-ibu, ayo kita lebih kreatif. Karena jangan mengandalkan uang suami kita. Paling tidak kita bisa berkontribusi. Perempuan itu Dek, kalau bisa membelanjakan dari uangnya sendiri itu kebanggaan tersendiri untuk perempuan. Bahkan uang kita bisa untuk kita belikan baju-baju suami dan anak itu sesuatu banget. Uang suami kita kumpulkan untuk masa depan anak-anak. Keren ya? Biasa sekali, keren banget. Padahal orang melihat sebenarnya Bunda ini udah cukup harusnya ya, tapi enggak ya, Bunda mengajak untuk para ibu-ibu di luar sana untuk lebih kreatif, kalau bisa mandiri secara ekonomi, secara finansial, secara pribadi, pemikiran gitu ya Bunda ya. Oke, mungkin karena Bunda sempat menjadi seorang pemimpin ya, akhirnya kebawa terus nih jiwa memimpin dan segala macamnya. Oke, Bunda, menjadi seorang istri, menjadi seorang bunda tadi, itu merupakan kunci, kalau bisa dibilang kunci keharmonisan rumah. Rumah ini kan suhunya, kalau AC itu suhunya, remote-nya dari seorang ibu. Apakah Bunda setuju? Setuju sekali. Nah, karena itu peran saya di rumah seperti itu. Bagaimana? Boleh dong Bunda diceritain bagaimana Bunda ketika menjadi sosok ibu di keluarga? Ya.
Saya kan menjalankan 3 peran karena saya sekarang sudah pensiun dini. 3 peran saya gantikan sebagai peran sosial tadi. Tetap 3 peran saya kerjakan bareng-bareng. Yang utama saya sebagai istri, saya sebagai ibu, apa sih yang saya harus berbuat untuk keluarga. Kalau bapak saya sebagai teman curhat. Anak-anak pun karena anak saya sudah menginjak dewasa, saya harus bisa menjadi teman curhat anak-anak. Kita berbagi. Satu kunci saya tuh memerankan kepada anak-anak gini, supaya kita damai, disiplin harus kita tegakkan. Contoh kecil, misalkan baju, karena anak-anak dengan saya itu kan gedenya bodoh, Mbak. Walaupun seperti itu, mungkin anak yang nomor 2 minati punya mama atau minati punya kakak, tidak boleh, itu tidak boleh dilakukan. Maka selalu kalau beli saya ya kita bertiga. Jadi tidak boleh ada yang saling pinjam-meminjam, karena itu sebetulnya contoh untuk tidak disiplin. Karena pernah terjadi anakku seperti itu, kebetulan yang punya mau memakai gegeran. Dari itu loh bukti kalau tidak disiplin itu menjadi tidak enak. Maka saya selalu memerankan, ayo kita bisa disiplin untuk diri kita sendiri lah, paling tidak seperti itu. Tapi kuncinya kita sebagai teman curhat aja. Gitu. Teman curhat untuk suami, iya, untuk anak-anak, iya, untuk sosial juga kan Bu ya. Otomatis ketika menjadi istri seorang wali kota, ketika ibu pergi ke suatu daerah, ngecek ini, pasti kan ada yang curhat nih Bu ya? Pasti. Bagaimana banyak. Bunda menanggapi curhatan-curhatan masyarakat ini? Ya, jadi saya kembalikan kepada peran saya. Kalau posisi saya ke lapangan atau tamu ke rumah itu ada kaitannya dengan PKK, saya berperan sebagai ketua tim bergerak PKK karena kita punya program 10 program pokok PKK. Itu kunci saya. Kunci saya kalau untuk PKK seperti itu. Tapi kalau di Keranas itu kan esensinya adalah menggali, mengembangkan, melestarikan warisan budaya lokal. Yang kita diskusikan di sana. Kearifan lokal kita angkat dengan kreativitas kita. Itulah yang selalu menjadi tema kami. Bagaimana keluarga. Jadi dari 2 di Keranas dan PKK itu ada kan tujuannya keluarga ya. Keluarga itu bisa tangguh itu seperti apa? Tangguh itu tangguh ekonominya, tangguh kesehatannya, tangguh sosialnya. Yang kita bahas tentang itu. Contoh keberakaman saya di PKK untuk bagaimana masyarakat kita punya tangguh kesehatan, tentunya tangguh sosial dan tangguh ekonomi. Ada 2 program spektakuler, 3 program bahkan spektakuler kita yang tidak didana oleh APBD. Insya Allah saya pernah cita. Jadi Sam Kebun Basah, Smart City Malang, gerakan menghimpun data berbasis dasar Wisma. Data harus kita kuatkan, Mbak. Kalau kita sudah mempunyai data yang valid, insya Allah kebijakan-kebijakan ini pasti akan tepat sasaran. Itu satu. Yang kedua, untuk kesehatan keluarga sehat, itu saya punya Sam Kebun Basah, Sam Kebun Basah. Sam Kebun Basah. Oh, itu ya, gerakan budidaya bunga telang. Yang lagi viral juga di mana-mana karena bunga telang ini. Betul. Tadi ya katanya baik untuk kesehatan. Sangat. Urban farming. Urban farming. Jadi pertanian konvensional kita tarik di perkotaan. Kita tahu kalau di Kota Malang sudah tidak ada lahan, maka kami bisa memanfaatkan pekarangan rumah, teras-teras rumah untuk berurban farming. Di situ ketika panen dikonsumsi oleh keluarga, insya Allah sehat karena non pestisida. Kalau panennya melimpah itu bisa dijual atau barter dan sebagainya dengan tetangga sebelah. Itu penguatan ekonomi keluarga di sana. Jadi sehatnya dapat, ekonominya juga kuat ya Bu ya. Itu tadi yang penguatan ekonomi. Urban farming dan Gerbu Bute, gerakan budidaya bunga telang. Nah, pastinya sempat nggak Bunda merasa capek gitu Bun, menjalani 3 peran yang spektakuler yang luar biasa ini? Pernah nggak? Kalau pernah tuh apa yang akan Bunda lakukan ketika Bunda merasa kayaknya aku capek nih gitu? Gimana, apa yang Bunda lakukan? Sering Mbak, kami merasa capek. Lelah itu lelah fisik ya, lelah batin itu sering kita rasakan. Tapi kembali lagi saya sering-sering kepada Papa, kalau sudah gitu kadang saya ngomong capek gitu, habis kita melakukan sholat tahajud itu biasanya kita pakai untuk curhat. Saya putuskan sama Bapak karena ini adalah sebuah amanah, bagaimana kita bisa membawa amanah ini dengan baik. Sehingga merasa capek, lelah itu dibuang jauh-jauh.
Walaupun Oke. ada, tapi bagaimana kita membuang jauh. Alhamdulillah sampai dengan detik ini saya bisa melakukan itu. Dan tetap, masih bisa tetap ceria aja ya. Iya, makanya itu masih bisa tersenyum. Belum hujatan dari kota masyarakat Malang, ya kita nikmati aja. Belum lagi Bunda, saya tuh ngeliat Instagramnya jenengan, kok masih sempet ya memberikan motivasi untuk masyarakat luas, untuk kita anak-anak muda, untuk wanita-wanita di luar sana. Kok masih sempet, inspirasinya dari mana Bunda? Itu harus jadi kan apapun walaupun sedikit apapun dari kita yang bermanfaat orang banyak, kata Bapak selalu menyampaikan itu adalah ketika kita melakukan dengan ikhlas akan menjadi kunci pembuka pintu surga. Itulah yang menjadikan gerakan saya itu mengalir dan bisa saya nikmati dengan kondisi apapun. Dengan kondisi apapun. Ya. Luar biasa sekali. Saya tuh pernah nyambangi Bunda mulai dari pagi banget 6:30 sampai sore, pernah juga pagi banget pernah, sore pernah. Bunda tetap senyum, kayak full charge terus gitu loh. Gitu Kapan ya. tidurnya Bunda? Iya. Jadi gini, kalau siang kami terbiasa berkegiatan memang tidak pernah tidur, jarang sekali. Tapi kadang kalau tertidur ya tidak bisa lama karena jarang kita melakukan tidur siang. Tetapi kalau saya pribadi Mbak, kalau malam hari itu saya sering meninggal. Bapak masih berkegiatan ya saya tinggalkan, saya harus istirahat. Yang penting saya sudah lakukan sholat isya, anak-anak kita pastikan sudah masuk kamarnya masing-masing, kan memberikan kehangatan kepada anak-anak, ya tinggal saya melanjutkan tidur karena 2:30 kita harus sudah bangun. Coba 2:30 itu kalau di bed saya sudah mesti bangun. Karena itu rutin kegiatan kita. Jadi bisa nak simbangunkan 2:30 itu dengan Otomatis sendirinya. ya, Otomatis. alarmnya tuh hal mungkin ya Bunda. Iya. Oke, Bunda, terakhir dong, boleh dong diberikan tips nih untuk Bunda kan sebagai Bunda PAUD juga Bunda Dekranasda, Bunda TPPKK Kota Malang, ibunya semua masyarakat. Nah, mungkin yang sering belum jarang untuk disentil adalah wanita-wanita yang belum menikah seperti saya. Kan terinspirasi nih menjadi seorang istri itu gimana, menjadi seorang bunda, menjadi seorang ibu itu seperti apa. Boleh dong Bun dikasih tips perempuan tuh baiknya yang seperti apa sih? Ya, untuk anak-anakku, anak muda, Malang Raya lah, tidak hanya Malang Kota, Malang Raya, bahkan Indonesia seperti tagline Pak Wali Kota, dari Kota Malang untuk Indonesia dan dunia. Ya, terkhusus anak-anak muda. Jadi anak-anak perempuan ya yang akan menjadi seorang ibu. Yang pertama, bagaimana menjaga kesehatan. Tahu ya sekarang sedang diramaikan itu adalah stunting. Kasus stunting tidak terjadi ketika kita hamil melahirkan bayi kita menjadi kerdil, rentan, sering infeksi. Ternyata itu harus dipantau mulai dari anak-anak remaja yang mau menginjak perkawinan. Itu di Kota Malang ada program mencem pengantin, calon pengantin itu kita lakukan program itu melekat di Dinas Kesehatan, tentunya kolaborasi dengan kami sebagai kader-kader. Kader itu rata-rata dari PKK, yaitu yang kita kuatkan. Jadi jagalah kesehatan, apalagi kesehatan reproduksi itu harus benar-benar dijaga. Caranya gimana? Program-program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah itu harus diikuti. Kita selalu minum tambah darah. Ya, itu program pemerintah kita. Itu juga harus diikuti. Bagaimana kita memakan makanan-makanan yang sehat, bukan makanan yang siap saji. Ya, makanan sehat, banyak makan sayuran, dan saya anjurkan untuk tidak banyak makan daging-daging karena daging itu juga protein tinggi, harganya mahal. Ayo kita beralih kepada makanan laut, ikan-ikanan itu luar biasa. Omeganya, gemar makan ikan. Karena saya juga ketuanya makan ikan. Maka saya mengajak itu, ya kesehatan harus dijaga. Yang kedua, anak-anak muda itu harus berani kreatif, berani mencoba seperti yang saya sampaikan di depan. Insya Allah kita nanti kalau sudah berkeluarga, kita harus mempunyai penghasilan sendiri. Itu luar biasa rasanya. Jangan hanya mengandalkan penghasilan dari suami, ya. Maka kalau kita bisa berkontribusi untuk keluarga itu manfaatnya sangat luar biasa. Dan kita terus ingin belajar, semakin kita semakin cerdas. Dan ini adalah berdampak kepada calon anak-anak kita. Dampaknya panjang banget gitu. Berani mencoba kreatif maka dunia akan dalam genggaman kita. Itu kunci. Yang kedua, kalau kepengen berpenampilan, ya ini tidak hanya remaja, sampai dengan ibu-ibu.
karena sekarang perkembangan fashion, perkembangan aksesoris, apapun itu banyak sekali. Kadang seorang ibu kan memaksakan saya harus bisa seperti mereka. Betul. Ya. Kalau saya tidak harus seperti mereka, saya punya gaya sendiri, baju-baju saya yang saya desain. Menciptakan ya, Bu ya. Kreatif kuncinya. Ya. Jangan lupa tagline-nya Bunda. Mewah, tidak harus mahal. Oke. Dan yang kedua, supaya dunia ada dalam genggaman kita, maka berani mencoba dan kreatif. Berani mencoba dan kreatif. Jadi dua pesan Bunda yang saya dapat. Yang pertama, agar supaya dunia ada di genggaman kita, maka kita harus berani mencoba dan kreatif. Yang kedua, tagline-nya untuk fashion nih, bahwa mewah tidak harus mahal. Luar biasa sekali. Aduh, terima kasih Bunda sudah memberikan nggak sedikit sih, banyak ilmu kehidupan untuk kami dan pastinya untuk teman-teman perempuan saya yang ada di luar sana, ibu-ibu juga yang nonton. Luar biasa sekali, kita bisa belajar banyak dari Ibu Widayati Sutiaji selaku istri dari Wali Kota Malang. Jadi ini Bu Wali Kota, ibu istri Wali Kota gitu. Bunda nih arek-arek Malang. Insyaallah. Oke, Bunda terima kasih banyak. Sama-sama. Sehat selalu. Amin. Bunda. Biar kita bisa terus ngobrol, terus memberikan wejangan dan inspirasi untuk masyarakat Malang Raya, dari Malang untuk Indonesia dan dunia. Saya Salma Kirana pamit dan juga Bunda kita pamit juga. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.